Itu paling pojok. Satu, dua, tiga. Naik, Ciro lu. Terus. Silakan Pak. Prasasti peninggalan masa Kerajaan Busendo ditemukan di wilayah Mojopahit di situs Gemekan. Apakah itu sebuah kutukan isi di dalam prasasti tersebut? Bukti kalau Kerajaan Mataram kuno sudah masuk ke wilayah Jawa Timur, khususnya Majapahit. Sebuah prasasti dari Empu Sendok ditemukan di situs Gemekan, Dusun Kedaung, Desa Gemekan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Prasasti ini ditemukan berkat hasil penggalian yang dilakukan tim Balai Pelestari Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Keberadaan situs arkeologi tersebut sebenarnya telah diidentifikasi atau ditemukan oleh warga sekitar sejak tahun 1980-an. Warga sekitar melihat adanya gundukan tanah yang tidak biasa karena tanahnya bercampur batu bata kuno. Di tempat tersebut yang tampaknya menutupi struktur bangunan berbahan batu bata merah, tentu dari peninggalan masa lampau. Melakukan survei permukaan di gundukan tanah tersebut, BPJB masih menemukan adanya singkapan struktur di tempat itu. Pada ekskavasi dilakukan untuk menyingkap tabir adanya bentuk utuh struktur tersebut. Dari hasil ekskavasi ini ditemukan sebuah struktur terbuat dari bahan batu bata merah dengan ukuran besar atau batu bata kuno yang biasanya yang ditemukan di candi-candi Trowulan yang sama persis bentuknya. Seperti halnya kaki candi yang tangganya ada di sisi timur. Ketika membersihkan struktur tersebut, tidak sengaja ada di sudut timur laut dari struktur tersebut didapatkan prasasti yang terbuat dari batu andesit yang terkubur tanah dan struktur batu bata merah di kedalaman 2 meter. Penemuan spektakuler ini membuktikan bahwa kapan bangunan ini didirikan karena dalam batu prasasti terdapat angka tahun. Batu prasasti ini memiliki lebar 88 cm, tinggi yang tersisa 91 cm dan tebal 20 cm. Terdapat tulisan di 4 sisi batu prasasti tersebut, yakni di sisi depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Sisi bawah prasasti yang terpotong tampaknya datar, sedangkan sisi di atasnya terlihat terbentuk runcing. Batu prasasti yang ditemukan ini tidak utuh, hanya bagian atasnya saja. Bagian bawah batu prasasti ini belum ditemukan. Meski demikian, ada tulisan angka yang menandakan tahun pembuatan batu prasasti tersebut. Ada 3 angka dari penandaan tahun tersebut, yang setidaknya 2 angka di depannya masih dapat jelas terbaca. Perlu pengkajian lebih dalam. Para ahli juga sempat membaca ada tulisan 85 Saka, itu sekitar 92 Masehi. Seperti angka tahun itu masa Empu Sendok berkuasa. Tapi untuk isi selengkapnya nanti para ahli lah yang akan menelitinya. Dugaan oleh Agung Gumelar Wicaksono, seorang pemerhati cagar budaya dan ahli tulis aksara Jawa kuno, mengatakan bahwa sebagian tulisan dari prasasti tersebut berdasarkan batu dalam temuan prasasti yang ditemukan sebagai tulisan di prasasti tersebut. Menurut penjelasan Ageng, ada nama Empu Sendok yang tertulis di prasasti tersebut. Bahkan menurutnya tampaknya di prasasti itu tertulis nama lengkap Empu Sendok, yakni Sri Maharaja Rakeheno Empu Sendok Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa. Empu Sendok sendiri adalah raja terakhir dari dinasti Sanjaya yang memerintah Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah di abad ke-10 Masehi. Empu Sendok diyakini memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Mataram dari Jawa ke Jawa Timur
pada tahun 929 Masehi. Kemungkinan sebagai akibat dari letusan Gunung Merapi dan atau invasi dari Sriwijaya. Selain membaca nama Empu Sendok, Ageng juga melihat tulisan di salah satu prasasti itu berisi kutukan. Narasi yang bertulis di salah satu sisi prasasti tersebut, menurut Ageng, yang diartikan dalam bahasa Indonesia yang isinya adalah sebagai berikut. Potong muncungnya, belah kepalanya, robek perutnya, sisakan jeroannya, maka dagingnya minum darahnya, lalu lengkapi dengan sisakan. Jika menuju hutan dimakan macan, dipatuk ular pula oleh Dewa Manyu. Jika pergi ke Tegal atau lapangan terbuka, disambar petir, dirobek-robek oleh raksasa, dimakan oleh Wil si Pramukuna. Lidahnya, wahai kalian hayang kasika garga menteri kurusya, pedajal pelindung arah utara, pelindung selatan, barat, timur, buang ke angkasa, dirobek oleh Hangyang semua jatuhnya ke Mahas Samudra atau lautan luas. Tenggelamkan di Dawu, bendung bawalah sang Hanya dalam arti tarik, dibawa ikut oleh tuir, dicaplok oleh buaya, matilah orang tersebut atau dengan cara dianiaya. Embur tersebut di tanah sawah, kurang lebih seperti itu dalam tulisan di guratan batu dengan tulisan Jawa kuno. Yang intinya itu sebuah kutukan, bisa juga larangan dalam arti isi utama dari prasasti tersebut. Yang tertulis di sisi depan tampaknya bukanlah kutukan. Isi prasasti bukan kutukan, biasanya mengenai tanah yang dijadikan tanah petikan atau bangunan suci atau keperluan lainnya. Kutukan hanya bagian dari prasasti supaya tidak ada orang berani merusak prasasti tersebut, tetapi itu hanya dugaan sementara. Nanti kita kumpulkan para ahli yang bisa baca tulisan Jawa kuno tersebut. Meski demikian, prasasti ini jelas merupakan penemuan yang penting. Ini kata data primer soal sejarah di masa lalu. Ini data yang luar biasa, sangat penting sekali bagi dunia sejarah. Prasasti menambahkan data historis arkeologi, melengkapi data-data sebelumnya. Prasasti ini yang penting karena berasal dari masa Mataram atau masa sebelum Majapahit, yang baru didirikan di akhir abad 13 Masehi, tetapi ditemukan di wilayah ibu kota Majapahit di Jawa Timur. Selain itu, prasasti ini tampaknya juga bisa menjadi fakta fisik bahwa Empu Sendok benar-benar telah memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Gresik positif. Enten yang gresik positif bawa langsung buyar. Kira gresik. Okay.